Ini lagi, wong tuanya gak anaknya, wong tuanya yang nunduk. Kalau zaman bingen, kita dipelototi wong tua kita, nangis kita. Budak main ini lagi dipelototi wong tuanya, balik melotot pula. Kenapa mak nyelit-nyelit nyengok aku tidak setuju itu, budak main ini lagi. Ya, kalau zaman dulu, wong tua ada tamu, kita berlari. Mak ini lagi melok duduk belok. Tercogok dia deket tamu kita, sirulah dia ngomong dari kita. Dipecinya minta duit pas depan tamu tuh. Mana kita lagi buntu. Ngapa ini terjadi? Pergeseran moral ini. Kaget dulu nyala ke budak. Mungkin kita kurang menjaga amanah. Mungkin kita kurang bertanggung jawab dalam membesarkan anak kita. Sedangkan Allah ngomong, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi ini sebenarnya difokuskan ke bapak ya. Menjaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka itu bapak. Karena seorang suami itu dituntut untuk bisa menjaga keluarga yang ada di tangannya. Baik bini, anak, siapapun yang ada dalam tanggungannya. Nah sebelum dia menjaga itu dia jaga dirinya dulu. Supaya tidak terjerumus ke dalam siksa api neraka. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah wong tua harus memberikan teladan pada anak-anaknya. Beri contoh dulu. Contoh dulu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani. Anak mah itu lahir dalam keadaan fitrah. Bapak ibunya itulah anaknya ke dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi anak itu di usia 0 sampai 7 tahun kata baginda Rasul itu ibarat seorang raja. Jadi anak itu di 0 sampai 7 tahun ibarat raja. Suplai gizi, keteladanan, contoh, kebiasaan dan lain sebagainya di 0 sampai 7 tahun. Diteliti oleh para peneliti ahli pendidikan, ternyata di 0 sampai 7 tahun itu masa golden age, masa perkembangan otak anak. Jadi ibu-ibu dan pemirsa TVRI dimanapun berada, di 0-7 tahun itu anak nak dijaga nian. Baik kita ngomong, biasa anak sama ibu dekat. Al-Ummi Madrasatul Ula. Ibu itu madrasah yang pertama. Jadi ngomong jangan basing-basing. Sebab anak 0 sampai 7 tahun gurunya itu adalah ibu dan bapaknya. Apa yang dicontoh oleh ibu bapaknya itulah yang ditirunya. Ya kalau ibunya nyenyes pasti nyenyes pula budak itu. Ya kalau baknya gawenya nak karaokean be anaknya karaokean juga walaupun belum jelas ngomongnya. Kenapa? Tadi kita harus jadi teladan dan 07 itu 50% dia mencontoh keteladanan kita. Maka hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, pemirsa TVRI dimanapun berada. Yang jelas 0 sampai 7 tahun segalanya kita curahkan di situ supaya anak ini berkembang bagus, baik fisik maupun mentalnya dan juga kecerdasannya. Itu 0 sampai 7 tahun. Kalau 7 tahun kedua itu 7 sampai 14 anak sebagai pembantu. Nah, di mana? Kita nediknya agak keras. Jadi umur 7 tahun apabila anak tidak sholat kata umur 7 tahun anak diajarkan sholat. Umur 10 tahun anak tidak sholat pukul kata Nabi. Maksud pukul di sini kasih hukuman. Bukannya gedebak-gedebuk, babak beluk, diganti segala macam cak di TV itu bukan. Masuk penjara. Iya masuk penjara. Tapi dikasih hukuman supaya dia disiplin. Karena memang kedua itu ujungnya 14 tahun kan masa pancaroba. Jadi masa pencarian jati diri. Jadi kita kalau menurut Rasulullah mendidik anak di usia itu agak keras sedikit ibu-ibu, agak disiplinnya agak tinggi. Nah kalau 7 tahun tamu 7 tahun kedua bagus, sekolahnya bagus, 7 tahun ketiga anak sebagai menteri. Jadi kita lepas di mana dia bisa bermanfaat bagi umat. Jadi buat kita galo-galo di 7 tahun tamu, 7 tahun kedua itu perjuangan bagi kita untuk mendidik anak mandiri, mendidik anak disiplin, yang terpenting lagi mendidik anak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua. Itu yang tanggung jawab tadi. Nah, kemudian
yang terpenting lagi kalau kita ambil dari Quran surat Al-Luqman, bahwa mendidik anak itu yang harus kita beri ke anak kita itu adalah mulai dari ketauhidan. Jadi hablu minallah, hablu minannas. Jadi yang pertama, Luqman pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang pertama sekali yang harus kita tunjuk ke anak kita itu, jangan mempersekutukan Allah. Artinya kita mendidik anak kita yang pertama sekali mengenalkan dia dengan Allah. Tauhidan. Iya, jadi tauhid. Kalau orang zaman dingin ibu-ibu, karena kami tuh tinggal dulu di samping Agiat ya. Jadi wong tua zaman dingin ngomong, anak kau nak sekolah kemana? Kaget dulu, pokoknya dia ibtidaiyah sama sanawiyahnya madrasah dulu, basicnya dulu. Kaget kalau sudah SMA, terserah dia nak kemana. Artinya basicnya dulu. Nah, kalau ini lagi, beda. Saja punya santri 100 ikut. Ditanya, siapa nak masuk surga? Nunjuk kalau ada 2 ikut yang dah galak nunjuk. Diulang sampai 3 kali. Masih nak nunjuk budak 2 ikut itu. Rupanya? Pas Ustazah tanya, kawan kau nak masuk surga kalau ngapa kamu berdua nak galak masuk surga? Ustazah kata mama kami nak masuk polisi, bukan nak masuk surga. Nak masuk polisi dia. Nak masuk polisi. Tak galak dia masuk surga. Ternyata ibunya tiap nunjuk makan, makan banyak-banyak. Biar cepat besar, dia nak jadi polisi, nak masuk polisi. Akhirnya kan terekam di memorinya. Ya. Apalagi dengan usia anak-anak yang masih kecil. Masih kecil pula, jangan galak dia masuk surga. Tak tahu main ini lagi. Ya. Baik Ustazah, nanti tentunya kita akan bahaskan ini makin menarik nantinya pembahasan kita terkait dengan bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak sesuai dengan tuntunan agama Islam dan Al-Quran tentunya. Namun setelah jeda berikut, pemirsa kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI, Insya Allah. Agama kepada anak kita. Memang sekarang ini anak-anak kita itu diserang dari berbagai aspek ya. Kalau dulu zaman kami sekolah dulu itu 36 mata pelajaran di madrasah, umumnya cuma 6. 30-nya agama. Tapi sekarang di tempat yang kita sekolah dulu umumnya 30 agamanya jadi 6. Lebih sedikit. Jadi kalau zaman dulu kita kelas 3 ibtidaiyah sudah bisa tulis huruf gondol Melayu. Karena kita dulu belajar pakai gondol Melayu. Anak sekarang jangan ke gondol Melayu. Huruf Latin bemengot-mengot. Nah, artinya ada pergeseran karena sistem. Maka tanggung jawab kita orang tua mengganti sistem yang hilang tadi di sekolah formal ke pendidikan non formal. Seperti PKTPA, Diniyah dan lain sebagainya tadi. Itu diperlukan. Untuk menanamkan nilai tauhid. Nah, yang kedua, Luqman juga berkata kepada anaknya, kalau tadi sudah nilai tauhid, yang kedua wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu. Jadi yang kedua, anak harus kita ajar ke sopan santun sama orang tua, berbakti kepada orang tua. Dari kapan? Dari kecil tadi. Biasa sopan santun, jangan kepada ibunya yang hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu. Hamil bertambah besar, sakit tambah sakit kan, dan menyampi sampai 2 tahun itu ibu. Nah, anak-anak sekarang kita jengok di media-media tuh, ada yang minta duit dah dikasih orang tua, ibunya digebuk, dibunuh, kasus-kasus banyak. Kenapa? Kita kurang menanamkan nilai hormat dan patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu harus dimulai dari kita. Kita nediknya. Ya. Nah, kecuali kalau orang tua kita ngajak kita maksiat, kita wajib menolaknya. Maka dalam Islam, birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua itu sampai dia berusia uzur, ya, itu harus dilakukan oleh anak-anak yang soleh-soleha. Ya. Tapi kalau main lagi, Mas Andi, banyak orang tua yang di usia senjanya hidup dalam kesepian. Apa hidup dalam kesepian? Anak yang kita besar ke setengah mati setengah hidup, kita biayai dia supaya hidupnya sukses. Itu mereka sudah sukses, mereka kan menjauh dari orang tua.
Nah, disitulah kadang kita orang tua jadi kesepian. Yeah. Anak jarang balik. Benar. Sepasang orang tua melahirkan 10 anak. 10 anak sukses galau oleh sepasang orang tua tadi. Tapi 10 anak itu belum tentu bisa menghidupi sepasang orang tua. Kalau orang tuanya sakit, berutuan. Nyaga orang tua, berebutan. Kau kaya, aku miskin, kau bengok. Kan itu. Padahal orang tua kita dulu tidak pernah berutuk, tidak pernah minta bayaran ketika ngurusi kita lagi kecil. Nah inilah fenomena ini lagi. Maka tanggung jawab kita, didik anak kita tadi benar-benar supaya menghormati orang tua, menjaga orang tua, dan apa dampaknya kalau durhaka sama orang tua. Harus dijelaskan itu. Kebanyakan ini lagi, yo kesian kadang. Kriminalitas itu bukan di luar, di dalam justru pun di ada. Di dalam lingkungan rumah tangga, di dalam lingkungan keluarga. Baik itu oleh anak kepada orang tua, maupun orang tua kepada anaknya. Oke, nah, baik itu. Ustazah. Ini kalau kita lihat memang agak miris ya Ustazah ya. Ada juga kan berita-berita ini bahwa anak tega menitipkan orang tuanya di panti jompo dengan surat bahwa jangan diberitahu kalau orang tuanya sudah meninggal. Ini sudah sangat luar biasa ya karena pergeserannya. Itu kan kalau tidak dipinggalkan, tidak dijemputnya lagi. Tidak jemput lagi seperti itu. Nah ini sebenarnya Ustazah sejak kapan anak ini kita didik? Apakah memang sejak berada di janin itu sudah mulai pendidikan atau untuk memberikan makanan yang mungkin baik sampai dia besar tadi 7 tahun pertama, 7 tahun kedua ini seperti apa nih Ustazah? Jadi kalau di dalam Islam mendidik anak yang soleh-soleha itu dari hadis-hadis Atsar yang kita pelajari itu mulai dari dalam kandungan. Jadi ketika janin sudah mulai bergerak, ruh ditiupkan di usia kandungan 4 bulan, maka ibu bapaknya itu sudah mulai menjaga tingkah laku. Contoh, tidak boleh berantem, tidak boleh berbalau jiwa kita. Yang kedua, tidak boleh bunuh-bunuh binatang. Ya, kan kalau orang zaman dingin tidak ngerti nyelas kenyo. Orang zaman dingin karena tidak sekolah tinggi. Jangan bunuh binatang, jangan bunuh ulo. Bini kau lagi hamil, gak gaya anak kau cak ulo tuh lah. Dia tuh tidak baca nyelas kenyo. Sebenarnya ngapa kita tidak boleh bunuh-bunuh binatang? Itu mengajarkan sifat kasih sayang terhadap makhluk Allah yang lainnya. Terhadap makhluk Allah dia sayang, apalagi terhadap kedua orang tuanya. Nah yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu di samping menenteramkan anak dalam kandungan, menenteramkan hati ibunya, juga merangsang kecerdasan otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan anak. Tuh. Dari situlah, karena Al-Quran itu firman Allah, maka anak dekat dengan Allah. Lahir dia, diazan, dia koma ke, habis itu diakikahi, dikasih nama yang bagus, ya setiap disenandungkan dia teduh, senandungkan pakai Asmaul Husna atau juga pakai sholawat. Kan kalau zaman dingin wong tua kita, la ilaha illallah kul malikul hakul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul Wa'dul Amin. Main lagi, tak katik lagi yang baca itu. Kapan nenggung anak, makin lagu. Jegi itu lagunya. Kereta malam ya. Jadi kalau anaknya lah besar, nak nyogok di kereta pati, jangan ribut. Jangan ribut. Dikit-dikit nak tempat organ, jangan ribut. Jangan ribut. Padahal ketika kita gendong, anak dekat di hati kita ya. Kita berzikir atau baca Asmaul Husna, baca selawat, anak dengar. Itu secara tidak langsung mengajarkan anak kita dekat dengan Allah. Nah ini Ustazah, tantangan jadi orang tua, khususnya di zaman sekarang ini kan makin kompleks ya Ustazah ya. Nah kira-kira Ustazah, ketika peran yang paling penting bagi orang tua, ketika ada anak tuh yang berbeda-beda karakter, Ustazah. Ada yang sikoknya tuh cak pendiam, lurus baik. Ada yang sikoknya begitu ini agak-agak melawan. Nah ini seperti apa kira-kira Ustazah kita menghadapinya? Apakah pola didiknya gitu kita sama atau kita beda-beda? Dengan yang keras tadi ini, yang agak lembut tadi macam ini. Tapi jangan dijawab dulu Ustazah. Ada yang nak liwat dulu. Ya, setelah jeda berikut.
TKTPA atau dinia, kan biasa ada di daerah-daerah kita. Dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli Kita kepengen ikhtiar ya, kepengen anak kita masuk pesantren. Akan tetapi anaknya dewek dah galak. Apa kita paksa? Jangan. Sesuatu yang dipaksa tidak akan mendapat hasil maksimal. Harus dari hati dia dewek. Mana cara mensiasatinya? Itu tadi, masuk ke di madrasah. Misalnya MTS, MI kan ada. Atau kita habis sekolah tuh dia dikursuskan itu apa TKTPA atau dinia, kan biasa ada di daerah-daerah kita tuh ada biasanya. Kenapa demikian? Biar balance ilmunya tadi. Biar apa yang kita minta tadi ada di masyarakat. Jadi kalau nak masuk anak ke pondok pesantren itu memang anaknya harus mau dulu. Kalau tidak mau agak minggat terus dia. Ya, karena bukan kegalaan dia. Jadi masuk pesantren bagus. Kalaupun anak tidak mau, masuk ke madrasah. Biasanya pelajaran agamanya ada, ya. Kemudian yang berikutnya lagi doanya tadi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunina lil muttaqina imama. Itu yang umum. Atau Allahumma ja'alna miladunka zuriatan thayyibah. Boleh. Atau ada anak yang tekak bantahan. Tahu? Anak tekak bantahan. Ya, anak yang tak dengar bandel. Nah, waktu-waktu dia tidur usap kepalanya, baca Fatihah sekali, lalu kita baca doa innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Boleh dicatat kayak gitu. Innahu Sulaiman tadi ya. Saya. Cukup jelas ya, Bunda ya. Jadi jangan jadi jangan dipaksa tadi, Kalau sesuatu yang paksa itu artinya nanti tidak maksimal. Menjadi seorang sahabat tadi ya, Bunda ya. Dimasuki dulu, diajak cerita, ya mungkin dikasih gambaran seperti apa teman-teman dia yang mungkin sudah pernah masuk di pondok pesantren ataupun juga orang tua atau kakak-kakaknya yang terdahulu yang mungkin sudah masuk pesantren seperti apa. Baik, masih ada pertanyaan mungkin dari sebelah kanan. Silakan Bunda, sebelah kanan dulu. Nah, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rupiko dari Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Saya ingin bertanya, kan di Al-Quran dikatakan bahwa menghardik anak yatim itu mendustakan agama. Bagaimana kiat-kiatnya supaya tidak menghardik dan menghardik yang bagaimana yang dikatakan mendustakan agama. Terus bagaimana kiat-kiatnya mendidik anak yatim yang nakal, bandel dan susah diomongi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Rofiko ya. Iya, susah, bandel, susah diomongin lengkapnya. Silakan Ustazah. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maun. Hafal surat Al-Maun? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu. Sebab ada yang bertanya, Al-Maun tahu? Tak tahu Ustazah. Ara'aital ladzi tahu. Surat Ara'aital. Ara'aital ladzi. Jadi wong yang mendustakan agama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu wong yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Wong yang menghardik, mencaci maki, bahasa kita berlaku kasar kepada anak yatim. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Apa dimaksud mendustakan agama? Sudah ada ajarannya tapi kita masih melanggar. Sudah ada peraturannya tapi masih kita langgar. Itu disebut orang yang mendustakan agama. Ya. Sama cak laki kita kan, kita sering ngomong jangan ada dusta di antara kita. Artinya kita melanggar apa yang sudah diajarkan di dalam agama. Kenapa kita tidak boleh menghardik anak yatim? Ini dulu yang harus kita luruskan. Karena anak tersebut hilang kasih sayangnya separuh.
karena dia hilang kasih sayang separuh. Anak yang wong tuanya lengkap baik, lagi banyak yang nakal. Anak yang wong tuanya lengkap baik, masih banyak yang kurang ajar. Apalagi anak yang sebelah cuman wong tuanya. Cuman tinggal sebelah. Kalau dianya agak-agak bandel, agak-agak nakal, wajar. Kenapa? Karena kasih sayang kurang sebelah. Ibu, misalnya dia ditinggal bapaknya, ibunya pun tidak sempurna ngasih kasih sayang. Karena ibunya pun berperan ganda. Di satu sisi sebagai ibu, di sisi lain sebagai bapak. Di sisi lain mengayomi, mendidik anak, di sisi lain harus nyari duit. Keluaran ndak anaknya? Anaknya 3, dah keluar Bu. Tugas siapa yang untuk membimbing anak yatim ini? Tugas kita yang ada di sekitarnya. Kalau dia nakal kita panggil, kita ajari. Kalau dia nak sekolah kata duit sokongan. Jadi kita melengkapi kasih sayang wong tuanya yang ndak kata tadi. Tuh. Baik. Jadi itulah wong yang ndak galak ngurusi anak yatim dikatakan mendustakan agama. Mendustakan agama. Ya, tidak mesti kita dewean, kita kami se-RT misal atau sekampung. Terus itu anak yatim nak sekolah kata duit sokongan. Oh dia tuh nakalnya, panggil, ajak cerita, dinasihati pelan-pelan. Kita kan tidak tahu dari mereka lagi jadi anak yang sukses kan kita tidak tahu. Baik, cukup jelas ya mungkin Bunda pertanyaannya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Akan kita berikan kesempatan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah. Bergerak terus. Naik gerobak, tahu-tahu lah sudah loncat gitu. Kesempatan kepentingan masyarakat dan pemerintah. TVRI Sumatera Selatan telah bersiaran di satelit Telkom 4. Bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, kita akan lanjutkan kembali di sesi tanya jawab. Masih ada yang di sebelah kiri, silakan Bunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Kurniati dari Jamaah Al-Hikmah Desa Modong, Tanah Abang, Kabupaten Pali. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana mengatasi anak remaja yang sudah terlanjur masuk ke pergaulan narkoba, Ustazah? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Silakan Ustazah. Ya, kalau dia sudah terjerumus ke narkoba, kan agak susah kita ngediknya karena di situ resisten kan dia ada kecanduan. Maka yang harus dilakukan terapi, mengadakan terapi, rehabilitasi. Itu yang pertama, kita rehab dulu, kita hilangkan dulu narkobanya. Supaya ngapa? Supaya dia tidak ngulang lagi kan, direhab dulu. Yang kedua, pilih pergaulan. Jadi anak itu kita arahkan ke pergaulan yang baik. Jadi kawan-kawannya yang lama yang ngulok-ngulok ke dia makin narkoba itu udah usah dikawani lagi. Karena di dalam Islam tuh milih kawan tuh penting. Yang soleh, bukan yang salah. Ya, tak guna dia berduit, laga, pinter, cuman jual narkoba, anak kita melinya, ya, anak kita terkelek, dia kayanya. Nah, jadi yang model itu udah usah dikawani lagi, dijauhi anak kita tersebut. Yang ketiga, kasih informasi-informasi, atau kan sekarang banyak video-video atau juga di medsos, bagaimana wong yang meninggal gara-gara narkoba, sakau, overdosis dan lain sebagainya. Nah, kalau masih ekstrim nian, ya terpaksa dia masuk ke pesantren. Ya kan kalau di Palembang sini kan ada pesantren khusus wong yang penderita narkoba. Nah, dengan itu anaknya insya Allah pelan-pelan sembuh tuh. Itu baik. Baik. Cukup jelas ya Bunda ya. Artinya memang kita kalaupun memang belum terjadi memang harus diwanti-wanti begitu. Apalagi narkoba nih.
Ustazah, Jadi ya, memang memilih kawan tuh penting. memang penting. Memilih kawan, pergaulan dan Pergaulan. lingkungan itu yang memang benar-benar dalam pengawasan orang tua begitu ya. Masih ada yang ingin bertanya Bunda? Masih ada sih kok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Helpi Dayani dari Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Saya dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Saya ingin mengajukan pertanyaan tentang anak mengolah HP karena susah sekali untuk menasehatinya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau bahas soal ngolah itu berarti tidak main lagi Ustaz. Lah ngolah ke HP. Ngolah ke HP itulah ya. Ngolah ke HP itulah. Baik, silakan Ustazah, seperti apa? Yang pertama mungkin itu kesalahan kita. Oke. Nak masak dari kecil je HP. Nak nyuci je HP. Akhirnya tergantung anak. Ketergantungan dengan gadget. Tuh, yang kedua, kalau kepengen anaknya tidak main HP terus-menerus, kan kuotanya kita yang beli. Oke. Batasi kuotanya. Ya. Kalau biasa 10.000, jadi 5.000 baik. Iya. Jadi kalau dia habis, dia mekek-mekek nak minta beli kan? Kita tak usah beli ke dulu, tunggu ke dulu. Karena yang bikin HP itu, ibu-ibu, yang bikin internet itu, ya, anaknya tak boleh main HP lebih dari sejam. Nah, yang bikin itu. Yang bikin. Kita nih yang main kenyang. Kita nih yang main kenyang. Iya. Bahkan di Cina, itu pemerintahnya buat aturan. Untuk anak-anak usia dini, sekolah, sampai SMA, kalau universitas dia harus penelitian kan. Itu tidak boleh main HP lebih dari sejam. Aman wong tuanya ketahuan ngenjuk HP anaknya, wong tuanya ditindak. Itu dari pemerintahnya. Mudah-mudahan kita juga cak itu bisa ya. Kalau dia lah kuliah, lain lagi karena dia butuh penelitian, butuh buku, butuh petunjuk. Lain-lain itu artinya, boleh. Artinya memang dari kita nih Bu ya, untuk mendidik anak, apalagi terkait dengan HP ini kan, memang ada dampak positif dan negatif HP ini kan. Kalau kita biarkan tanpa difilter, ya kebablasan anak-anak. Ya kan? Contoh, kita dulu waktu kita masih kecil balita, anak SD, duduk sebangku dengan cowok. Nangis kita, dah galak sekolah lagi, galak ke sekolah duduk sebangku dengan cowok itu, diuyui kawan cewekan. Zaman itu, zaman sekarang, anak TK berjalan berdua laki lanang tino, laki-laki perempuan, kita mau, dedek pacaran, iya, dari mana dia dapat? Apa orang tuanya ngajak? Tidak, dia dari gadget itulah yang dia jingo. Itu yang kata baginda Rasul 0-7 tahun itu harus hati-hati kita didik anak kita. Golden egg lekat di otaknya. Kemudian yang kedua menurut para ahli bahwa di 0-7 tahun itulah anak menyerap segala informasi. Tuh. Apalagi di gadget. Nambah tiap hari. Tunjuknya terus tingkah laku dia nuruti di gadget tuh. Contoh nonton film Marsa kan agak bandel tuh di TV. Malik ke meja, malik ke, dengar lagi dibaliknya kalau meja. Ada yang ditirunya. Ada yang ditirunya. Kita baik. Salah itu. Masih ada, Bunda? Oh masih ada, silakan Bunda. Satu pertanyaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaliyah dari pengajian Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Modong. Ingin mengajukan pertanyaan Ustazah. Kita kan sudah berusaha sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak, baik itu dari segi makanan, kemudian dari pendidikannya. Tapi memang kadang-kadang karakter anak itu memang sulit kita rubah. Bawaan lahir. Ya, entah bawaan lahir, mungkin sifat atau seperti apa. Baik kita lakukan, misalnya kita sebagai pendidik juga kan, di madrasah. Kita lihat anak-anak yang memang mungkin kalau kita nyalakan orang tuanya mungkin salah nanti kan. Tapi memang kadang-kadang watak anak itu
keras, ada yang memang sulit diatur. Nah, kira-kira langkah kita baik sebagai orang tua maupun kita sebagai pendidik, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Jadi anak itu kan butuh, dia tuh kadang cari perhatian kita, baik perhatian guru maupun perhatian dari orang tua. Di kelas baik kalau kita jadi guru, anak 30 kok, beda pemikiran, beda pendidikan, beda latar belakang. Beda. Ada yang cepat nangkep pelajaran, ada yang setengah nangkep, ada yang tidak nangkep. Nangkep ini ya. Nah, yang tidak nangkep ini bening kepala gitu. Nah, apakah metodenya sama? Tidak, metodenya beda. Terhadap anak yang hiperaktif, kalau tidak kita perhatikan dia, maka dia akan jadi anak yang uji kita bandel. Dia sudah selesai apa yang kita kasih tugas. Sementara kawannya yang setengah nangkep, yang tidak nangkep tadi masih lama aja. Apa dah digotoknya, dibelagi-belagi dia segala macam. Kita segak tambah di giginya, Nah, jadi metodenya beda. Kapan dia sudah selesai, kasih tugas. Ini kalau di kelas ya, kasih tugas. Nah, kau kan sudah selesai. Tugas kau ngawasi kawan-kawan kau. Siapa yang sudah selesai, Njuk tahu ibu. Njuk buku, Njuk pena. Insya Allah tidak ada nakal. Kadang-kadang ada naik gerobok naiknya. Kan dia lah selesai. Gerobok tahu. Kawannya lah belum selesai, dia lah selesai duluan. Kan dia ketigawi dia. Anak yang aktif kan dia bergerak terus. Naik gerobok, tahu-tahu lah sudah loncat gitu loh. Loncat. Nah, jadi itu metodenya, balik ke metode. Pendekatan. Anak kita juga punya 3 anak. Ada yang keras, setengah keras, ada yang lembut ya. Teko-teko tidak makan nak ditanya dulu, sudah makan belum? Nah, itu penting juga kita. Nak diepok dulu. Nah, yang nakal, yang bukan nakal tapi anak itu aktif. Jangan sekali-kali ngomong anak kita nakal, tapi aktif. Nah, anak-anak yang aktif mama kasih dia kepercayaan, kasih dia tugas. Sebenarnya dia tuh pengen dihargai, diperhatikan. Aku nih pacak juga sebenarnya kan cek itu. Artinya tergantung metode tadi ya Bunda ya. Pendekatan. Dan menjadi orang tua itu memang tidak kata sekolahnya. Sekolahnya. Harus terus belajar. Terus belajar. Mana kita harus belajar seperti apa untuk mendidik anak. Baik, Ustazah nampaknya kita sudah di penghujung acara ini Ustazah. Di dakwah TVRI tidak terasa. Lanjut dengan kesimpulannya Ustazah. Oke. Jadi pemirsa dakwah keliling TVRI dimanapun berada, ya insya Allah dirahmati Allah. Mendidik anak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mendidik anak pertama perlu keteladanan dari kedua orang tuanya. Yang kedua, orang tua sekarang ini beda dengan orang tua zaman dulu. Kita dituntut harus seperti kawan, seperti orang tua, kadang-kadang juga seperti guru. Jadi 3 itu harus kita pegang dalam mendidik anak kita. Yang berikutnya lagi, apa yang harus kita tanam kepada anak kita sebagai tanggung jawab? Yang pertama, dekat ke dia dengan Allah. Jadi ilmu tauhidnya, pelajaran tauhidnya, itu kita dekat ke dengan Allah. Ciptakan lingkungan di rumah itu lingkungan yang senantiasa memuji Allah, ya, menyemarakkan kehidupan agama di dalam rumah tangga kita. Biar anak terbiasa. Yang ketiga, akhlak. Pendidikan akhlak itu penting. Bagaimana bakti anak kepada orang tua harus kita ajarkan, dan juga cak mana Quran mengajarkan kepada manusia untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang terakhir, berbuat baik kepada sesama. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas pencerahan pada hari ini. Kepada bunda-bunda yang telah hadir juga terima kasih banyak. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung